Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita perjalanan saya untuk melakukan short course penelitian metodologi sosial kritis. Sambil melakukan penelitian juga ada banyak dalam perjalanan wisata di Jember dan Banyuwangi. Ini berdasarkan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kitab Dimas pelaksanaan short course metodologi penelitian sosial kritis PTKI pada tanggal 7 November 2018. Saya dengan beberapa dosen yang lain melakukan penelitian short course ini. Kebetulan dapat di IAIN Jember bersama dengan dosen dari UIN Bandung, kemudian dari Madura, dari Jakarta, Jambi, Pontianak, Aceh, dan juga ada yang asli dari Jawa Timurnya. Perjalanan ini cukup menarik karena tadi kita hasil akhirnya untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang akan dijurnalkan, tapi di sela-sela itu kita melakukan traveling, melakukan wisata, jalan-jalan yang ini di luar dugaan kita. Jember dan Banyuwangi ternyata sangat eksotis dari sisi wisata. Awalnya saya ragu, jujur, karena saya jarang melakukan perjalanan jauh, apalagi ini melalui darat, kereta api. Tapi dengan niat yang penuh kesemangatan untuk melakukan penelitian, akhirnya saya kemudian berangkat dari stasiun Cirebon, berangkat Ba'da subuh, kemudian berdasarkan tiket yang saya terima nanti akan sampai ke kota Jember itu sekitar pukul 20 lebih 10. Deg-degan memang karena perjalanannya cukup jauh, melelahkan, sendirian lagi, apalagi pengalaman untuk naik kereta ini saya kira baru pertama kali, karena biasanya lewat darat, mobil atau pesawat, sehingga ketika di dalam kereta sudah dapat tiket, duduk manis, tapi juga deg-deg biar karena tidak ada teman yang untuk diajak bicara. Setiap stasiun ketika berhenti saya foto karena ini sebuah perjalanan yang mengasihkan walaupun kemudian melelahkan. Kereta memang tepat waktu datangnya dan alhamdulillah sampai di stasiun Jember ketemu dengan salah satu teman tapi asli Jawa Timur yang juga dapat penelitian short course ini, Mas Beni, kandidat doktor. Dan janjian dengan panitia, begitu sampai di stasiun kami dijemput, kemudian kami naik mobil IAIN Jember dan untuk istirahat sejenak menuju penginapan yang sudah disediakan di IAIN Jember. Kami istirahat sejenak sambil makan malam, ngopi, dan ada minuman khas susu dari Jawa Timur itu. Dan kami diterima di Elsah Balasik. Situ kemudian kita makan sambil santai, ditemani dengan live musik.
Dan alhamdulillah sampai akhirnya kemudian saya sampai di YIN Jember dan diberikan penginapan di salah satu tempat untuk penginapan tamu, ya. Ada tempat khusus dan kami bermalam di situ, dan sudah ada beberapa teman yang sudah datang dari beberapa daerah se-Indonesia. Sambil menunggu diterima secara resmi oleh Rektor YIN Jember, pagi harinya setelah kita istirahat cukup, kita diajak jalan-jalan di wisata dekat kampus. Ada pusat penelitian kopi dan kakao. Ini warisan dari pemerintah Belanda dan ternyata kualitasnya ekspor. Ini bagus. Kita diajak jalan-jalan, muter-muter kebun kopi sama pabrik kopinya. Ya, ini khas mobil wisatanya, khas daerah sana. Kita muter-muter termasuk ke pabrik kopinya, pembuatan kopi. Nah, ini kopinya. Dan selesai dari situ kita juga kemudian diajak ke tempat lain di tempat pendidikan khusus keluarga migran, Tanoker namanya, tapi cukup terkenal ya, dengan ikon egrang. Jadi belajar sambil menggunakan egrang, santai, tidak dipungut bayaran, karena ini adalah anak-anak buruh migran yang ibunya bekerja di luar Jawa Timur, baik di luar maupun di dalam negeri, tapi anak-anaknya kemudian disekolahkan di sini secara informal di Tanoker ini. Tanoker itu dalam bahasa Jember kepompong, bermetamorfosa. Ini akhirnya kemudian sampai ke luar negeri dan sangat luar biasa, dinakodai oleh Dr. Insinyur Supo Raharjo MSI, yang kemudian di sini untuk memimpin Tanoker dengan ikon egrangnya. Kita di sini belajar banyak, dan alhamdulillah juga saya menghasilkan sebuah tulisan dari kunjungan di Tanoker ini. Kemudian beberapa hari berikutnya, sebelum kita mendengarkan beberapa narasumber yang akan menyampaikan materi pembekalan untuk penelitian langsung shortcostnya, kita juga menghadiri rapat terbuka pengukuhan guru besar. Jadi kebetulan yang dikukuhkan adalah Profesor Dr. M.N. Harisudin MPhil tentang fikih Nusantara, metodologi dan kontribusinya pada penguatan NKRI dan pembangunan sistem hukum di Indonesia. Di sini kemudian diperdengarkan lagu Yalal Waton itu. Kemudian kita ke YIN Jember, di kampusnya yang cukup megah, dan penerimaan secara resmi dikukuhkan seluruh peserta shortcost se-Indonesia ini oleh Rektor YIN Jember. Dan di sela-sela itu, setelah kita diterima secara resmi oleh Rektor, kita diberikan materi-materi yang cukup menarik tentang pembekalan supaya kita melakukan penelitian walaupun hanya 1 bulan, itu dengan penelitian yang cukup valid dan bisa menukik pada persoalan dengan latar belakang peneliti masing-masing. Di YIN kita diterima, kemudian menerima beberapa materi-materi dari narasumber yang cukup mumpuni di bidangnya, termasuk aktivis lingkungan dari India, keturunan India, yang
disampaikan pada forum itu. Kita diskusi cukup alot dan cukup menarik diskusi, karena tidak hanya bicara persoalan pendidikan, tapi juga bicara persoalan lingkungan dan hal-hal lain yang terkait dengan persoalan kondisi kekinian. Dan ini yang menariknya, kita tidak hanya menerima materi-materi di IAIN Jember, yang ini kemudian saya kadang ketawa sendiri, karena pada mindset saya, short course ini akan diterima di dalam ruangan belajar, lalu nanti penelitiannya di daerah masing-masing, tapi ternyata keliru. Itu yang kemudian membuat saya salah kostum. Jadi yang saya bawa adalah baju-baju resmi, celana resmi, batik, ya, dan baju-baju yang resmi. Ternyata keputusan dari IAIN Jember, penelitian kita justru langsung ke tengah-tengah masyarakat. Tadi hanya beberapa jam saja, beberapa hari saja menerima secara teoritik tentang penelitian itu, tapi kemudian kami dibawa langsung dari Jember menuju ke Banyuwangi. Di Banyuwanginya itu ditempatkan di daerah wisata Dusun Kemiren. Dusun Kemiren itu yang kemudian banyak menghasilkan para peneliti-peneliti handal, banyak menghasilkan sarjana, S1, S2, doktoral, bahkan profesor, banyak yang melakukan penelitian, tidak hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri, di daerah ini. Banyak yang kemudian berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ya secara kontinu, simultan, untuk melakukan penelitian di daerah ini. Dan saya kira untuk mencari sebuah judul penelitian yang menarik, di bawah mahasiswa kita itu S1 maupun S2 2-3 minggu atau bahkan sebulan bisa menghasilkan karya besar di tempat ini. Perjalanannya cukup menarik lewat darat, melewati beberapa gunung, hutan dari Jember ke Banyuwangi ini, dan sampailah kita ke Dusun Kemiren, dan kita ditempatkan di RBO, Rumah Budaya Using di sini. Berhari-hari kita di sini nanti berdiskusi, dialog dengan para tokoh yang sudah dipersiapkan, dan banyak wisatawan yang ke Banyuwangi itu juga rasanya tidak puas kalau kemudian tidak mampir dulu ke dusun wisata Kemiren di RBO, walaupun kemudian kita menginapnya di tempat yang agak jauh juga karena kapasitas. Ini kita diterima, ini kopi asli Dusun Kemiren produk. Ini khas kopinya dan membuat kita ketagihan. Dan ini tempat kami menginap, yang laki-laki, yang perempuan itu di sebelah RBO, jadi dekat dengan rumah adat Dusun Kemiren di Banyuwangi. Ini tempatnya agak tinggi dan kadang harus nyari sinyal, ini agak susah sinyal. Di sini kita tiap malam atau tiap waktu ada kesempatan sebagai bekal kita untuk melakukan penelitian langsung ke lapangan. Kita diberikan materi oleh beberapa narasumber yang mumpuni di bidangnya di Kemiren ini, dan itu beberapa dosen dari IAIN Jember, terutama yang dari LP2M. Kita diterima malam hari oleh tokoh adat di sana di Kemiren. Ini rumah khasnya, rumah adat Kemiren yang terawat dengan rapi, dan
Kalau tahu Banyuwangi pasti tahu tari ini, tari gandrung. Nah, tari gandrung ini adalah tari selamat datang yang kemudian difestivalkan tiap tahun di Jember dengan gandrung sewunya. Ini tiap tahun dan cukup menyita perhatian para wisatawan baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dan kita diterima di sini. Ini penarinya, penari gandrung sebagai ucapan selamat datang, dan ini tetabuhan yang saya kira sangat asik gitu, untuk menemani kita menjelang diskusi malam. Ini makanan khas dari Dusun Kemiren, dan setiap tamu yang datang itu pasti disediakan makanan khas. Sambal itu tidak pernah hilang di Dusun Kemiren. Ini yang menarik lagi. Kalau di kampung saya di Indramayu itu gendean, ya, di sana masih terawat dengan rapi. Ibu-ibu dengan pakaian khasnya, kemudian tetabuhan pakai lesung, kalau di sini ya pakai tutu itu, ya itu dengan nada yang harmoni membentuk sebuah lagu khas Banyuwangi yang mendayu-dayu itu. Saya kira cukup menarik ini, bagus sekali. Kita menikmatinya malam hari ini. Ini tempat angklungnya juga ada disediakan.